Selamat datang di dunia novel. Episode 6233. Putra Dermawan ada tepat di depan Anda. Nafas itu sangat rahasia. Jika Chu Feng menemukannya, bahkan kucing tua pun mungkin tidak dapat menemukannya. Namun yang terpenting adalah alat besi itu sendiri. Senjata besi ini seperti panah otomatis, mengarah ke satu arah. Itu adalah arah di mana Jie Shanxian terjebak sebelumnya. Selain itu, formasi kekuatan mengandung kekuatan retakan yang sombong dan jelas dipersiapkan untuk menyelamatkan Jie Shanxian. Biasanya, pembentukan kekuatan ini harus diaktifkan pada saat ini. Namun tidak aktif, mungkin karena merasa Jie Shanxian sudah keluar dari masalah, jadi ia menyerah begitu saja untuk mengaktifkannya. Formasi itu sendiri memiliki kepekaan yang sangat tajam, yang cukup untuk menunjukkan betapa indahnya formasi gaya ini. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh banyak spiritualis roh dunia. Ayahku, petualangan macam apa yang kamu dapatkan hingga bisa mempraktikkan pembentukan kekuatan sedemikian rupa? Kucing tua tidak bisa mendengar desahan Chu Feng, tapi Egi bisa. Apa? Ayahmu yang melakukan ini? Di ruang roh dunia, mata indah Egi membelalak. Kabar ini sungguh mengagetkan, namun jika dipikir-pikir baik-baik, hal tersebut sangat mungkin terjadi. Seharusnya begitu, aku merasakan nafas ayahku. Selanjutnya, formasi kekuatan ini digunakan untuk menyelamatkan Jie Shanxian. Siapa lagi yang akan melakukan ini kecuali ayahku? Ya, bagaimanapun juga, dia berjanji untuk menyelamatkan Shan Shanxian. Jadi ayahmu benar-benar tidak tahan dengan kekuasaannya, jadi dia pergi. Tetapi kemudian kekuatannya meningkat pesat, dan dia kembali lagi. Tapi alasan kenapa dia bisa menyelamatkan Jie Shanxian, kenapa dia tidak menyelamatkannya secara langsung? Sebaliknya, dia meninggalkan formasi ini dan berakhir dengan pekerjaan tanpa pamrih? Mungkinkah kekuatan tulang kucing tua ini ada hubungannya dengan ayahmu? Ya, pasti begitu. Chu Feng, mungkin saja ayahmu yang melakukan semua ini. Menghitung waktu, kucing tua itu merasakan kekuatan tulangnya pulih setelah ayahmu meninggalkan formasi pelindung di tubuhmu. Formasi pelindungmu sangat kuat, kekuatan ayahmu di belakangnya pasti lebih kuat lagi. Sangat mungkin ayahmu melakukan ini. Dia masuk ke sini, mengharapkan harta karun itu, tetapi menemukan bahwa harta karun itu hanyalah sekelompok tulang yang memancarkan kebencian. Dengan karakter ayahmu, dia pasti ingin mengetahui kebenarannya, jadi setelah diselidiki, dia menemukan rahasia antara klan prajurit kuno dan kucing tua itu, jadi dia meminta bantuan untuk membantu kucing tua itu pulih. Tetapi untuk menghindari kecelakaan, dia menunggu sampai kucing tua itu pulih sebelum menyelamatkan Jie Shanxian. Itu sebabnya dia menciptakan formasi ini. Chu Feng, menurutmu apa yang aku katakan itu benar? Egi bertanya. Edan, kamu dan aku pikir kita akan pergi bersama. Aku juga berpikir ayahku yang melakukan ini. Tetapi mengapa ayahmu tidak pergi ke ujung saja dan menemukan kucing tua itu secara langsung dan membawa kucing tua itu ke sini? Sebaliknya, biarkan kucing tua itu menemukan cara untuk kembali sendiri? Tanya Egi. Saya tidak tahu, ayah saya harus memiliki pertimbangannya sendiri. Memang benar, ayahmu cukup misterius. Dia jelas sangat kuat, tapi tidak ada rumor tentang perbuatan ayahmu di dunia seni bela diri yang luas. Sepertinya semua berita tentang ayahmu berhubungan dengan reruntuhan. Lepaskan aku, ayahmu jelas seorang ahli bela diri. Kenapa dia begitu terobsesi merampok makam? Egi hanya bisa menghela nafas. Apa itu perampokan makam? Sederhananya, itu disebut menjelajahi reruntuhan. Chu Feng mengoreksinya. Tapi Egi tidak menganggapnya serius, malah berkata sambil tersenyum,
Ya, menjelajahi reruntuhan disebut perampokan makam. Chu Feng terdiam karena maksudnya sama. Dari sudut pandang ini, ayahnya sangat suka merampok makam. Baiklah, Chu Feng, jika ini benar-benar perbuatan ayahmu, lalu kondisi seperti apa yang telah dicapai ayahmu? Apakah tidak mungkin menyelamatkan ibumu dalam keadaan seperti itu? Jika itu masalahnya, monster macam apa yang ada di Istana Suci Tujuh Alam? Egi sedikit khawatir, tentu saja dia mengkhawatirkan Chu Feng. Hal terbesar di hati Chu Feng saat ini adalah ibunya. Chu Feng harus pergi ke Istana Suci Tujuh Alam. Tetapi jika Istana Suci Tujuh Alam benar-benar sekuat itu, bukankah itu berarti bahkan jika Chu Feng masuk ke alam dewa, dia mungkin tidak dapat menyelamatkan ibunya? Saudara Chu Feng, kamu begitu terpesona dengan apa yang kamu lihat. Apakah kamu tidak tahu mengapa formasi ini digunakan? Tapi arah hadapnya ada di ujung terowongan. Dari situlah asalmu? Kucing tua itu mau tidak mau bertanya. Meskipun dia tidak bisa melihat efek dari formasi ini, dia juga bisa melihat kemana senjata besi itu membidik. Meskipun dia tidak melakukan obrolan mendetail dengan Chu Feng, ada begitu banyak orang dari klan perang kuno yang hadir, dan ada cukup banyak yang berbicara. Oleh karena itu, kucing tua mendapat banyak informasi dan juga mengetahui bagaimana Chu Feng dan yang lainnya masuk. Melihat kucing tua itu, Chu Feng membuat keputusan di dalam hatinya dan bertanya, "Kucing tua, biasanya tulangmu tidak bisa mendapatkan kembali kekuatannya sendiri, kan?" "Ya, mustahil untuk sembuh," kata kucing tua itu. "Kalau begitu kamu masih tidak mau mengatakan yang sebenarnya padaku?" tanya Chu Feng. "Kebenaran apa?" Kucing tua bingung. Mari kita kesampingkan isi dari formasi ini, tetapi waktu pembentukan formasi ini sangat dekat dengan waktu yang Anda sebutkan ketika kekuatan tulang dipulihkan. Ini jelas buatan manusia. Pemulihan tulangmu juga dilakukan oleh orang ini. Sebagai pelanggan, bagaimana mungkin Anda tidak merasakannya? Tidak mungkin kamu tidak bisa merasakannya. Tanya Chu Feng. Mendengar ini, ekspresi kucing tua berubah dan dia meraih Chu Feng. "Chu Feng, jika masih ada sisa aura, kamu harus membantuku menemukan orang ini. Dia adalah penyelamatku." Hal ini membuat Chu Feng sedikit kewalahan. Awalnya, Chu Feng mengatakan ini hanya untuk mengelabui kucing tua dan memaksa kucing tua mengakui bahwa seseorang membantunya. "Aku hanya tidak menyangka kucing tua akan mengakuinya dengan begitu bahagia." Namun, inilah yang sebenarnya diinginkan Chu Feng. Jadi Chu Feng bertanya, "Tentu saja, kamu bisa merasakannya, kucing tua. Kenapa kamu tidak mengatakan yang sebenarnya sekarang? Apa yang sebenarnya kamu rasakan darinya?" "Oh, izinkan aku mengatakan yang sebenarnya. Kecuali pembentukan kekuatan ini, saya dapat merasakan bahwa ada banyak harta surgawi dan duniawi di tulang saya, dan semua tulang dipenuhi dengan kekuatan pembentukan kekuatan. Dengan dukungan pembentukan kekuatan dan materi surgawi serta harta duniawi, itulah kekuatan jenazahku dapat dipulihkan. Ini jelas buatan manusia. Orang ini pasti telah memberiku kehidupan baru, dan aku harus membalasnya. Hanya saja dermawan ini berbuat baik tanpa meninggalkan namanya dan tidak meninggalkan keterangan sama sekali. Sekarang pembentukan kekuatan dan materi surgawi serta harta duniawi telah terintegrasi dengan saya. Pembentukan kekuatan ini adalah satu-satunya petunjuk. Jadi saudara Chu Feng, mohon serius dan bantu saya memeriksanya dengan cermat. Anda harus mengetahui informasi tentang dermawan saya." Tapi Chu Feng tersenyum tipis, tidak perlu mencarinya. "Ah, kucing tua itu tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Putra penolongmu ada tepat di depanmu," kata Chu Feng. "Dasar bocah nakal, kenapa wajahmu tidak datar? Bersikaplah serius dan lakukan yang terbaik untukku, kamu."
Setelah kucing tua itu selesai berbicara, dia menatap Chu Feng lagi, matanya menjadi serius. Karena kaget saat mengetahui ekspresi Chu Feng sangat serius. Jadi kucing tua tertawa, senyumannya canggung dan kaku, dan semakin tidak percaya. Anak kecil, kamu tidak mungkin serius, bukan? Dan cerita pun berakhir, sampai jumpa cerita berikutnya di dunia novel.